Di konten kali ini, kami akan mengupas tuntas berbagai ponsel yang tidak lama lagi akan memasuki pasar gadget tanah air. Dengan menggali data TKDN tingkat kandungan dalam negeri yang tersedia, kami telah mendapatkan informasi menarik tentang deretan brand terkenal yang siap meramaikan pasar Indonesia. Mulai dari Xiaomi hingga Itel, berbagai merek seperti Nubia, Infinix, Realme, Oppo, Vivo, dan Tecno juga tak ingin ketinggalan. Semua ponsel ini datang dengan berbagai pilihan harga, memastikan ada sesuatu untuk setiap orang, jadi tidak usah berlama-lama. Berikut adalah daftar lengkap HP terbaru yang akan hadir resmi di Indonesia pertengahan tahun 2024. Yang pertama ada Itel S24. Itel S24 hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,6 inci yang mendukung refresh rate 90 Hz. Di bawah kap Itel S24 ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G91 Ultra yang handal dalam menghadirkan performa tangguh. Untuk mendukung kebutuhan penyimpanan pengguna, Itel S24 tersedia dalam pilihan memori internal 128GB atau 256GB dipadukan dengan RAM 4GB atau 8GB. Di bagian belakang terdapat dual kamera dengan resolusi utama 108MP yang diikuti oleh kamera 2MP. Di sisi depan terdapat kamera 8MP untuk mengabadikan selfie dan video call. Dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 18W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Tecno Camon 30 Premier 5G. Tecno Camon 30 Premier 5G menampilkan layar LTPO AMOLED seluas 6,77 inci dengan refresh rate 120 Hz. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, smartphone ini dilengkapi dengan memori internal 512GB dan RAM sebesar 12GB. Di bagian belakang Tecno Camon 30 Premier 5G dilengkapi dengan triple kamera yang terdiri dari lensa utama 50MP, periskop telefoto 50MP, dan ultra wide 50MP. Di bagian depan terdapat kamera selfie 50MP yang memberikan hasil foto berkualitas tinggi. Dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, fitur pengisian cepat 70W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ketiga ada Oppo Reno 12 series. Oppo Reno 12 series menjanjikan pengalaman yang luar biasa dengan kombinasi teknologi AMOLED 6,7 inci dan refresh rate 120Hz, memastikan visual yang halus dan responsif. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7300, energi memori internal 256GB per 512GB dan RAM 12GB. Sistem kamera triple kamera utama 50MP, 50MP periskop telefoto, dan 8MP ultra wide. Sementara Oppo Reno 12 biasa cuma punya kamera 50MP dan 8MP ultra wide selfie 32MP. Baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 80W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Tecno Pova 6 Pro. Tecno Pova 6 Pro memamerkan layar AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6080 dipadukan dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB, tersedia dalam varian memori internal 256GB. Di bagian belakang Tecno Pova 6 Pro dilengkapi dengan triple kamera yang mencakup lensa utama 108MP, kamera 2MP, dan sensor 0,08MP. Sementara itu kamera depan 32MP memastikan hasil selfie yang jernih dan memuaskan. Dibekali dengan baterai berkapasitas besar 6000 mAh, fitur pengisian cepat 70W. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kelima ada Realme 13 Pro Plus. Realme 13 Pro Plus menawarkan layar AMOLED 6,7 inci yang tidak hanya besar tetapi juga mendukung refresh rate 120Hz. Prosesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 tersedia dalam pilihan RAM 8GB atau 12GB dan memori internal 128GB atau 256GB. Di bagian belakang Realme 13 Pro Plus dilengkapi dengan triple kamera yang terdiri dari lensa utama 50MP, periskop telefoto 50MP, dan kamera 8MP ultra wide selfie 32MP.
Dibekali dengan baterai berkapasitas 5500 mAh, fitur pengisian cepat 80 Watt, untuk harganya kemungkinan ponsel ini masih sama seperti pendahulunya. Yang keenam ada Xiaomi 14T Series. Xiaomi 14T Series menampilkan layar AMOLED 6,67 inci yang memukau dengan refresh rate 144 Hz. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 9300 Plus versi Pro, sementara varian biasa dengan Dimensity 8400. Tersedia dalam pilihan RAM 12GB atau 16GB dan memori internal 256GB 512GB. Smartphone ini memastikan ruang penyimpanan yang luas untuk semua kebutuhan pengguna. Terdiri dari lensa utama 50MP, kamera 50MP ultrawide, dan kamera 50MP telefoto, sementara itu kamera depan 20MP menawarkan kemampuan selfie yang memuaskan. Dibekali dengan baterai berkapasitas besar 5000 mAh, fitur pengisian cepat 90 Watt, untuk versi Pro sebesar 120 Watt. Yang ketujuh ada Vivo V40. Vivo V40 5G mengesankan dengan layar curve AMOLED 6,78 inci yang menawarkan resolusi FHD+ dan refresh rate 120 Hz. Ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, Vivo V40 5G menjanjikan performa yang cepat dan responsif. Tersedia dalam dua varian 8GB RAM dengan 256GB penyimpanan dan 12GB RAM dengan 512GB penyimpanan. Membuatnya sangat mumpuni untuk multitasking dan penyimpanan data yang luas tanpa kekhawatiran. Dengan konfigurasi kamera belakang ganda 50MP serta 50MP ultrawide yang dibekali teknologi Zeiss. Smartphone ini mampu menghasilkan foto dengan detail yang luar biasa dan akurasi warna yang impresif. Kamera depan 50MP juga menjamin hasil selfie yang memukau, cocok untuk era media sosial saat ini. Dilengkapi dengan sertifikasi IP68, baterainya yang berkapasitas 5500 mAh didukung dengan pengisian cepat 80 Watt. Berikut ini adalah estimasi harga dan spesifikasinya. Yang kedelapan ada Nubia Music. Nubia Music dilengkapi dengan layar IPS LCD 6,6 inci yang mendukung resolusi HD+ dan refresh rate 90 Hz. Memberikan tampilan yang cukup responsif dan tajam untuk kategori harga ini. Desainnya yang modern dengan speaker besar terintegrasi menjanjikan pengalaman mendengarkan yang imersif, apalagi bagi mereka yang mengutamakan audio dalam pemilihan smartphone. Ditenagai oleh chipset Unisoc SC9863A dengan fabrikasi 28 nanometer, Nubia Music mungkin bukan yang terkuat di pasaran, namun cukup untuk menangani tugas-tugas dasar seperti menjelajahi media sosial, streaming musik dan video. Dengan RAM 4GB dan memori internal 128GB, smartphone ini menawarkan ruang penyimpanan yang lapang untuk koleksi musik, aplikasi, dan data lainnya. Smartphone ini dilengkapi dengan kamera belakang 250MP 2MP, depth sensor yang cukup kompeten untuk mengabadikan momen penting dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu kamera depannya belum diketahui, namun diharapkan bisa memberikan performa yang memadai untuk keperluan selfie dan video call. Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan dukungan pengisian daya 10 Watt, berikut ini adalah estimasi harga dan spesifikasinya. Baiklah, itulah tadi rangkuman bocoran tentang beberapa smartphone terbaru yang akan segera memasuki pasar Indonesia berdasarkan data TKDN. Dari berbagai model yang telah kami ulas, manakah yang paling kalian nantikan kehadirannya?